Dari lantai 3 gedung BNN, this is CNS Corner. Oke, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Semoga juga kawan-kawan yang ada di sini juga demikian. Alhamdulillah kita semua sehat ya, Am. Kita juga semua sehat. Betul. Dimana Bapak yang sangat sehat dan sangat bahagia ini kelihatan di Dari mukanya wajahnya. adalah Pak Kusrianto yang merupakan penyuluh narkoba ahli Madya Badan Narkotika Nasional. Iya. Kalau datang Bapak di CNS Radio, Pak. Saya harus mengucap apa ya? Jadi gimana nih Pak perasaan Bapak kita hubungin, Ngobrol bareng sama kita. Kita hubungin terus jadi narasumber CNS Corner ini gimana Pak? Ya senang lah. Ya senang ya. Senang. Nah kita mau ngomongin seputar penyuluh nih Pak. Karena Ya, kan gimana? jadi kan karena Bapak memang sudah lama menjadi penyuluh narkoba atau enggak, kita kan nggak tahu nih ya. Iya, Am. kita Kita mau mau tahu ngulik. ceritanya nih ya tentang Ya. penyuluh narkoba nih. Mungkin boleh diceritain nih Pak, proses menjadi seorang penyuluh narkoba itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak alami sendiri? Yang saya alami untuk menjadi seorang penyuluh narkoba sebenarnya ya tidak sulit ya. Karena yang diutamakan kita tuh mampu secara fisik, ya fisik kita prima. Tapi memang diperlukan juga kita penampilan ya. Seorang penyuluh narkoba itu tidak ubahnya juga dengan pegawai-pegawai yang lain ya. Karena kita sering tampil di depan masyarakat, otomatis kita harus selalu sehat. Selalu sehat yang pertama. Yang kedua punya kemampuan public speaking ya, paling enggak itu bagaimana kita bisa menghangatkan suasana. Sehingga orang yang kita berikan penerangan itu mereka tidak jenuh gitu ya. Nah, betul. Nah itu yang utama itu. Terus yang kedua, yang ketiga ini kita harus menguasai materi yang akan kita sampaikan gitu. Terus yang keempat adalah kita juga harus menguasai audiens yang akan kita berikan penyuluhan. Itu. Antara ini itu, 4 itu ya yang utama. Jadi udah disampaikan sebenarnya juga ini perlu skill yang khusus ya dipelajari ya Pak ya dari 4 itu. Jadi kalau misalkan 4 komponen tadi itu nggak dipenuhi juga berat ya Pak ya, untuk apalagi kalau misalkan masyarakatnya banyak, terus mungkin pay attention-nya susah gitu. Betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya kemampuan dasar itu memang perlu kita teori, tapi praktek itu yang sangat menentukan. Betul banget ya. Am. Setuju. Praktek yang sangat menentukan. Jadi saat kita berhadapan dengan siapa, itu kita jangan melihat siapa kita, gitu ya. Jangan minder lah istilahnya. Kita harus karena kita sebagai seorang yang penyuluh itu kan public speaker ya di situ ya. Otomatis perhatian seluruh audiens kepada kita. Nah, waktu kita diperhatikan jangan kita salah tingkah. Kadang-kadang kita sibuk aja betulin baju, nyapu rambut, kadang-kadang hidung yang nggak apa-apa juga Nah ini kadang-kadang yang membuat audiens itu tidak nyaman melihat kita tuh. Bapak ini kenapa? Kok selalu betul-betulin baju, bajunya merasa kurang rapi ya kan? Jadi audiens tidak fokus pada materi yang kita sampaikan, akhirnya pada fokus pada gerakan kita gitu. Nah ini yang harus kita kurangi. Oke, jadi itu terlihat tidak nyaman ya seperti Ya. itu Pak. Oke. Terus juga bahwa bagaimana bahasa yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh audiens, otomatis kita harus ada gerakan-gerakan yang membuat mereka itu lebih memahami. Misalnya menunjuk saya, kamu, dan harus diikuti dengan gerakan-gerakan tangan. Interaksi. Tapi tadi kan udah dijelasin tuh. Nah itu kan sebenarnya salah satu dari gejala nervous ya. Iya betul. Demam panggung. Mungkin Bapak punya tips juga nih ya sebelum kita pertanyaan selanjutnya. Tips bagaimana sih biar nggak demam panggung dilihat banyak orang, atau mungkin versi Bapak? Kalau saya sebenarnya karena usia ya. Jadi Kenapa karena Bapak usia. masih muda Bapak? Ya, kalau dulu demam panggung tuh sebenarnya masalah antara biasa dan tidak biasa aja sih. Iya. Kita sudah terbiasa waktu SMA selalu kalau siapa yang berani ke depan tampil maju, gitu kan. Walaupun tidak menguasai materi, kalau seorang public speaker tuh biasanya materi dikuasai sedikit, begitu ke depan itu muncul, gitu. Kadang-kadang begitu ya. Tapi ada juga yang
orang yang memang yang dibilang demam panggung tadi, jadi begitu menguasai materi di depan rontok satu-satu, hilangin, ada gitu. Jadi semua itu bawaan. Jadi untuk membawa itu ya kita membiasakan diri aja, banyak membaca, banyak melihat pengalaman dari orang lain. Gitu. Oke, banyak belajar lagi Banyak ya. belajar. Betul. Nah, kita kembali lagi tentang penyuluh narkoba, Pak. Kan Iya. sebagai seorang penyuluh narkoba nih, kira-kira siapa saja kan sebenarnya menjadi audiensnya yang harus menerima penyuluhan, dan biasanya tuh materi apa aja sih Pak yang disampaikan dalam penyuluhan ini, Pak? Ya, jadi audien kita kan seluruh lapisan masyarakat ya, dari anak-anak yang masih balita, ya kan, kelompok PAUD, kelompok usia SD, sampai SMP, SMA, sampai mahasiswa, itu untuk kalangan anak-anak ya, dan pelajar serta mahasiswa. Tapi juga lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini kompleks. Ada masyarakat yang memang di sana itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, yang sudah begitu fasih dengan masalah-masalah narkoba. Kadang-kadang kan kita, apa cuma ngomong doang, solusinya nggak punya, kan kadang kan begitu kan. Nah itu harus kita miliki semuanya. Jadi memang kalau awal-awal belum ya, nanti kalau seiring berjalannya waktu kita akan memahami hal-hal tersebut. Oke deh. Dan sekarang kan Bapak udah lumayan lama ya Pak ya jadi seorang penyuluh narkoba. Iya. Nah, bagaimana nih Bapak mendefinisikan pengabdian sebagai seorang penyuluh narkoba? Banyak agak sulit ini. Jadi pengabdian seorang penyuluh narkoba, ya bagaimana setiap ada kita terpanggil ya, bukan ada panggilan ya. Kita terpanggil melihat lingkungan masyarakat yang kira-kira perlu kita berikan penyuluhan, entah dipanggil atau tidak dipanggil, kita berikan. Jadi misalnya gini, saat kita ketemu sama kelompok sekolah, anak sekolah misalnya, mereka lagi apa-apa, kita bisa masuk ke dalam, kita berikan penyuluhan, kita sampaikan pada mereka, Dek dari mana misalnya gitu ya, saya dari ini Pak, kelompok study tour misalnya SMA 3 Tangerang misalnya gitu ya. Ya misalnya gitu ya, misalnya ini ketemunya di Borobudur, oh dari SMA 3 Tangerang gitu ya. Terus pernah mereka perkenalkan ya, saya dari BNN, nama saya gini. Sudah tahu BNN? Nah, setidaknya dengan kata-kata seperti itu, mereka mau tahu bahwa BNN. Oh ya Pak, saya dengar BNN. Tapi apa ya Pak BNN itu? Nah, gitu kan. Nah, kita jelaskan pada mereka, gini tugas kami begini. Jadi, selagi masih remaja seperti ini, harus menjaga diri, belajar yang baik, jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Hati-hati dalam bergaul. Contohnya gitu. Ini adalah yang kita tidak diundang tapi spontanitas ketemu kelompok masyarakat kita sampaikan. Nah, gitu. Tapi yang diundang, gitu kan. Kalau diundang, misalnya gini. Seseorang sudah komitmen mereka menjadi penyuluh narkoba, diundang untuk memberikan penyuluhan. Nah, dimanapun tempat harus dijangkau, gitu ya, harus dijangkau. Usahakan sekemampuan kita, apapun medannya. Itu harus kita laksanakan. Nah, pernah kalau waktu saya di daerah ya, menugaskan pada seorang, diundang, kebetulan dekat dengan BNNK yang bersangkutan, tapi bukan wilayahnya. Gitu. Saya sampaikan, kamu datang ke sana, tolong sampaikan penyuluhan, ya. Nggak ada Pak anggarannya segala macam untuk jalan ke sana. Sudah kamu jalan saja. Nanti kalau nggak dikasih duit, saya kasih duit. Nah, contohnya begini ya. Jadi kita sebagai orang sebagai atasan terhadap anak buah, harus kita bagaimana dia bisa berjalan dan bisa memberikan keyakinan bahwa mereka tuh tidak akan rugi lah memberikan penyuluhan itu. Gitu. Akhirnya begitu udah selesai, saya gimana? Dikasih ongkos transport nggak? Alhamdulillah dikasih Pak. Sudah. Berarti saya nggak usah ngasih duit ya. Gitu contohnya gitu. Pernah nggak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang nggak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan pernah sentuh narkoba. Nggak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu nggak akan pernah menggunakan narkoba.
Oke, jadi memang jiwa panggilan tuh udah nuraninya udah penyuluh narkoba tuh ada di Bapak. Dan ngomongin soal penyuluh Pak, kira-kira apa sih Pak tantangan terbesar bagi seorang penyuluh, itu termasuk Bapak yang selama ini udah berapa tahun sih Pak jadi penyuluh? Dari 2017. 17 ke 17 6 6 tahun. tahun ya. 6 tahun Tahun Pak. untuk penyuluh narkoba, Nah itu ya. tantangan terbesarnya apa yang pernah Bapak alami nih Pak? Tantangan terbesar sebenarnya sih nggak ada ya. Wah. Keren banget ya. Ada mungkin jarak Iya. atau mungkin tempuhnya. Drama-dramanya Bapak. Tapi kalau misalnya untuk menyuluh memang nggak ada. Tapi misalnya kita tugas penyuluh kan bukan hanya memberikan penyuluhan aja, Betul. tapi memberikan edukasi kepada stakeholder. Misalnya saya datang ke suatu tempat, mendatangi bupatinya untuk komitmen untuk melaksanakan program P4GN, misalnya begitu, itu saya laksanakan. Misalnya di sana kan daerahnya agak jauh, itu kan di Solok Selatan ya, itu agak jauh itu. Kalau ditampuh perjalanan itu jaraknya hampir 200 km, tapi nggak seperti di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu kan lurus-lurus, ada jalan tol segala macam. Nah di sana itu kan jalannya tahu sendiri, kelak-kelok ya. Betul. Terus di tebing-tebing gitu ya, jadi kita jalan di pinggir di pinggir tebing lah pokoknya. Risikonya kalau hujan itu kadang-kadang suka tanah longsor. Nah gitu. Sampai di tempat menyuluh, besok kita datang, misalnya berangkat ini sore ini, nanti cari hotel kadang-kadang nggak dapet. Nah gitu. Nah itu kadang-kadang mata sudah ngantuk, pengen tidur, belum dapat hotel, tidak belum dapat penginapan. Nah padahal besok mau menyuluh ya, gitu, persiapan fisik. Itu saya alami itu seperti itu. Kalau yang agak ekstrim memang di Mentawai sebenarnya, di kepulauan. Gimana tuh Pak? Di kepulauan itu gini. Jadi memberikan penyuluhan di kepulauan itu, misalnya undangan hari Rabu, ya penyuluhan hari Rabu, kita hari Selasa, ya hari Rabu lah. Kita mintaannya misalnya hari Rabu biasanya. Hari Senin berangkat nih. Ini ke satu titik. Nanti berangkat ke pulau satunya itu memerlukan waktu 1 hari. Ya gitu. Memerlukan waktu 1 hari. Terus dari pulau itu kembali nggak bisa seketika itu. Harus tunggu dulu suasana cuaca nyaman baru bisa berangkat ke pulau induk tadi. Kalau di sana ada Pulau Siberut, udah Pulau Sikakap. Jadi tujuan utama awal tuh ke Pulau Siberut itu. Mau ke Sikakap misalnya penyuluhannya di Kecamatan Sikakap, harus nunggu besok. Nah, itu satu kali penyuluhan 2 jam itu makan waktu seminggu. Jadi waktunya seminggu, jarak ya. 5 hari kerja. Berarti memang lebih ke jarak. Jarak memang jauh, tapi cuaca yang Cuaca juga yang memang juga jadi kendala ya Pak. Nah kan tadi kan banyak banget nih Pak yang sudah Bapak lakukan sebagai seorang penyuluh. Apakah pernah Bapak mendapatkan ancaman atau kecaman dari suatu pihak gitu? Atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari peserta penyuluh yang aneh-aneh gitu yang Pak? aneh-aneh yang kayak wah ini lumayan aneh dan berat nih jawabannya gitu Pak. Memang itu kita perlu belajar ya. Jadi gini, waktu saya dipertemukan dengan satu kelompok yang istilahnya pengen supaya kita sementara melarang, tapi kelompok ini pengen melegalkan, gitu kan. Waktu itu, tapi sebenarnya yang datang pertanyaan itu bukan dari kelompok. Tapi dari mahasiswanya sendiri. Nah, maka di sini kita perlu adanya mencari referensi untuk menjawab pertanyaan mereka. Tapi diperlukan juga teknis menjawab ya. Jadi kita tidak menjawabnya tidak salah, tapi juga tidak mengecewakan. Ini masalah yang klasik, sering pertanyaannya berkisar legalisasi ganja. Iya, betul gitu. ya Pak. Nah ini, saya jawab pertanyaan tersebut. Saya jawab, tapi mereka terjawab, tapi saya juga tidak menyalahi aturan, gitu. Karena yang kita sampaikan kan mesti dari hasil penelitian atau peraturan undang-undang dan sebagainya, itu harus kita paling enggak dasar hukum itu harus kita kuasai. Oke, nah kalau ancaman pernah? Ancaman secara fisik tidak pernah. Tidak pernah, atau kecaman semua pihak itu belum pernah ya Pak? Kecaman daerah serawan apapun
ya kita siap-siap aja ya. Siap ya Pak. Tapi sejauh ini belum ada ya Pak ya? Belum ada. Oke, kita mau penyuluhan ke sini nggak boleh datang, dilarang penyuluhan. Oh, nggak Sur. ada. Nggak Nggak ada ya Pak. Alhamdulillah. Misalnya gini aja, kalau misalnya jalan gitu ya, kita jalan ke daerah yang agak jauh yang saya bilang tadi, daerah rawan longsor segala macam, itu saya jalan sendiri. Dan jalan itu kita melewati hutan-hutan dan gunung-gunung ya, ngarai itu ya. Jadi hutan itu begitu gunungnya, dan kita jalan di tengah-tengah gitu kan. Kadang-kadang kita capek singgah cari kopi, udah jam 10 malam, ya kan? Tanya, Bapak, ini berangkat, kan mobil kita mobil penyuluhan, jelas ada stop narkobanya itu, udah kelihatan itu kan. Kalau orang mau istilahnya ini aja, ya kita bagaimana kita menjawab sebaik-baiknya dan kita aman gitu aja. Oke, tapi kalau kita misalnya tadi kan Bapak sempat bilang antara diundang atau kita datang sendiri untuk penyuluhan seperti itu Pak, biasanya materinya itu disiapkan oleh Bapak pribadi atau mungkin udah dari instansi yang kayak kita wajib memberikan materi ini, karena kan ternyata ada beberapa hal Pak di beberapa cerita ya, kayak ada orang bahkan yang menggunakan narkoba setelah mendapatkan penyuluhan karena kita menyampaikan cara memakai narkoba tuh ternyata seperti Atau ini bentuk-bentuk atau narkoba. bentuknya ngasih tahu gitu-gitu. Dan Jadi- gimana nih Pak untuk mensortir materi Ya, tersebut Pak? Jadi saya lihat audiennya, saya lihat audiennya. Kalau audien kadang-kadang anak-anak yang coba-coba tuh usia-usia SMA kelas 2 kelas 3 itu kan, itu sering terjadi, apalagi di daerah-daerah sana, daerah yang notabene daerah perlintasan narkoba khususnya ganja ya, itu dari Aceh selalu melintas di sana. Nah ini kita siapkan dulu materinya, siapa audien kita, itu kita siapkan materinya. Nah jadi materi itu sesuai dengan audien yang akan kita berikan gitu. Walaupun materinya juga itu aja, tapi harus kita pendekatannya kan ada. Jadi saya mulai dari mana dulu. Nah, paling tidak kita dengan audien itu harus kita menyapa audien dulu, kita dekat dulu baru menyampaikan gitu. Oke. Jadi setuju banget nih. Jadi memang audiens remaja, orang tua, Iya. pekerja tuh harus dibeda-bedakan ya Pak ya. Betul. Oke. Dan terakhir nih Pak, Kok sudah terakhir? keberatan ya Pak ya. Nah harapan Bapak nih untuk kedepannya pekerjaan sebagai penyuluh narkoba tuh apa sih, dan Bapak tuh ingin melihat perubahan apa sih sebenarnya? Yang jelas untuk di daerah fasilitas harus dipenuhi ya. Fasilitas harus dipenuhi, jangan mereka bergerak dengan sudah harus menempuh jarak jauh, tapi dukungan untuk akomodasi dan transportasinya diusahakan didukung. Nah itu yang kedua. Yang kedua ya kesejahteraan lah. Itu otomatis ya, sebagai seorang pengabdi itu kalau lebih tanpa kesejahteraan mungkin ya dia mengabdi, tapi lebih manisnya lagi kalau dikasih kesejahteraan yang memadai itu. Oke, terima kasih, Terima kasih Pak Kus. Kusrianto, Dr. Andes Kusrianto, penyuluh Sudah. narkoba ahli media. Sudah mampir ke CNS Corner, mudah-mudahan cerita Bapak, terus juga harapan Bapak juga bisa terwujud di Amin. masa yang akan datang. Dan terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu ya, ketemu lagi betul. di interview-interview selanjutnya. Dan terima kasih Sobat Cegah udah dengerin kita. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Selamat